kadang kebenaran, kesucian, tapi keindahannya yang sering kita di lapangan selalu perhatikan, yang bagaimana kadang tidak dengan begitu mampu, misalnya sudah nyiapkan bagaimananya asik di luar, ada asik ngobrol, ada kegiatan-kegiatan lain yang tidak duduk di samping sang manggala dan sang sarati yang sudah menyiapkan. Jadi kadang setelah melaksanakan niatnya rasa kusuk saling ngerasani kan. Nah itu kesucian dan kebenarannya dengan tidak saudara akhirnya tidak sempurna. Murmani ngatur pangaksama awali acara pembekalan di malah Sunda Panganjali Om Swastiastu. Puja dan puji ayu bahagia sementara atas asun kedua orang. Dan kita dapat berkumpul pada kesempatan malam hari ini dalam acara hari kedua pembekalan peserta Kowintenan Sari Saraswati, Kowintenan Pemangku yang baru menjadi mangku, kemudian juga penyepuhan mangku yang sampun Kowinten. Pada kesempatan kedua ini pembekalan yang dimana yang mengisi utamanya yang menyampaikan terkait dengan peran pemangku. Peran pemangku dalam kegiatan-kegiatannya sebagai manggala. Pemimpin yatnya mengaturkan pekerjaannya perantara umatnya dengan rasa tulus ikhlas suci menghubungkan diri ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa di desa Wiluas. Itu peran pemangku, di mana yang pemangku ini sebagai kemarin disampaikan di depan pemangku adalah ngomong pemangku yang mampu salah satu pulau, ngomong pulau yang panggul di salah satu. Itu peran pentingnya itu. Sudah banyak literatur buku yang menuliskan tentang arti dari pemangku ya. Secara inti yaitu pemangku itu berasal dari kata mangku. Mangku itu pangku yang mengandung pengertian menyangga atau sebagai undakan tidak bertahan di pura-pura yang dimong. Oleh karena itu seorang pemangku harus selalu waspada akan kesadaran dirinya dan selalu perlu dijaga dan ditingkatkan taraf kesuciannya. Nah itulah meningkatkan taraf kesuciannya. Pada kesempatan yang akan dilaksanakan niatnya Kowintenan inilah meningkatkan, juga salah satu cara meningkatkan taraf kesucian. Kowintenan berasal dari kata winten. Winten itu adalah salah satu batu permata yang sangat mulia. Nah itu makanya diwinten, disucikan. Kowintenan ini pensucian bukan hanya Kowintenan. Sehari-hari pun, setiap acara yatnya pun selalu kita mensucikan diri yang melalui tirta pengelukatan, tirta abyakala, tirta prayasista, tirta durmakala. Itu pensucian. Cuman di Winten ini pensuciannya adalah ditingkatkan. Tentunya apakah hanya pemangku? Tidak. Umat juga harus melalui pensucian. Karena kemarin dalam pembekalan depan itu sudah menyampaikan tentang spiritualnya, yaitu spiritualnya bagaimana manusia terlahir dengan selalu mendapat pengawalan dari yang namanya saudara, kanpak,
sampai kapanpun, sampai kita kembali, sang saudara akan mengikuti, dan itu selalu akan dalam kondisi suci. Sehingga pensucian kita yang sudah kita ketahui dalam acara manusianya, kita sebelum lahir pun sudah mulai belajar pensucian, mulai modern-modernan, terus kita lahir dengan melaksanakan untuk ampuan, ngubulanin, terus sampai kita nanti kembali kepada Yang Maha Pencipta, juga melalui pensucian yang namanya Wijati Dikse. Kemarin Pak Leader menyampaikan Dikse itu akan semua, apa tinggal pada saat masih hidup atau pada saat nanti sudah dipanggil. Makanya itu pensucian itu yang menjadi utama, karena di dalam niatnya kita, harus mencari kita, itu intinya semua adalah pensucian. Nah, itulah ini daripada pemimpinan, itulah mampu. Dan sekarang Pinandide itu pada dasarnya adalah dari kata dasarnya pandita, mendapatkan sisipan in yang artinya di. Jadi pengertian Pinandide di sini adalah seseorang yang dipanditakan atau dianggap sebagai wakil pandita. Hal ini sesuai dengan hasil keputusan Lokasabha Mahasabha PHDI Pusat tahun 1968, di mana diperkenalkan istilah Pinandide. Adapun yang termasuk sebagai Pinandide adalah pemangku, wasi, mangku dalang, mangku balian, dukun, romo dukun, pengemban, dan arcadia. Jadi banyak nama-nama sebutan di masing-masing daerah. Bahkan di Kalimantan mungkin lain, di Jawa Barat, di saudara kita yang di Jawa Barat itu juga lain, di Jawa Tengah wasi sebutannya. Tapi semua itu adalah Pinandita. Nah, Pinandita itu bisa melaksanakan pelayanannya kemana-mana, tidak dalam satu pura. Dalam satu pura itulah pemangku namanya. Oke. Itu pemahaman pemangku dan Pinandita. Tadi sudah yang disebutkan dalam kiat-kiatnya, kita yang terlibat dalam kiatnya yang ada terima dalam kiatnya. Terima dalam kiatnya dan didasarkan kiatnya mana, melaksana satu pemilik kiatnya. Terus Pancegera atau Sambri dia adalah para tukang yang berperan dalam menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam bentuk perkara dan perlengkapannya. Dan sang sadaka adalah para rohaniawan yang bertugas mengantarkan kiatnya tersebut dengan pujian atau mantra. Nah, apa yang diharapkan atau menjadi tujuan utama dari yatnya? Tujuan utama yatnya adalah sapikayatnya. Sapikayatnya agar penyelenggaraan kegiatan upacara yatnya dapat terselenggar sesuai ketentuan yang berlaku dan terlaksana dengan baik, aman, serta mencapai sasaran yatnya yang sapika. Sasaran yatnya yang sapika itulah yang utama. Apa saja syarat yatnya sapika? Satu, memiliki dasar hukum atau sastra agama. Dua, ada sarana upakaranya, ada pembandana, ada sesaji, ada sesajen. Kemudian ada puja mantra, ada pemberian daksina, itu sesali manggala setiapnya. Ada gita-gita suci, nyanyian-nyanyian suci, dan ada bojana, yaitu pemberian makanan kepada semua yang terlibat dalam yat. Itulah sapikayatnya. Dalam pelaksanaan yatnya
yang melibatkan Trimangalayatnya, ada konsep yang harus dicapai, di mana konsep ini harus dalam keseimbangan. Apa konsepnya? Yaitu Satyam Siwam Sundaram. Satyam Siwam Sundaram adalah tatanan kehidupan masyarakat yang taat beragama Hindu, saling menyayangi dan sejahtera. Sehingga dalam Satyam Siwam Sundaram ini ada 6 ciri-ciri yang telah berhasil melaksanakan ajaran dengan baik, yang juga disebut dengan sadguna. Kita dengan mencapai Satyam Siwam Sundaram, dengan dasar Satyam Sundaram akan mencapai yatnya sadguna, yaitu satu, sandi, yaitu dalam setiap kegiatan keagamaan atau permasalahan di dunia ini apapun, nantinya akan kita bisa memecahkan segala kesulitan dalam hidup. Kemudian wigra, yaitu kita bisa menjadi orang yang berpengaruh. Jenala, yaitu perintahnya dituruti, sama pandai menyesuaikan diri. Wisesa, atau bijaksana, kita seria mendapat simpati yang disenangi. Nah, ini sangat penting yang jangan tekankan Satyam Siwam Sundaram yang selama ini mungkin kesempurnaan pelaksanaan jatnya dalam Trimangalayatnya jatnya ini sering masih belum bisa tercapai. Jadi kadang pelaksanaan jatnya sang sadaka, pengumpul atau pengangkat ini panitia ke pemangku sudah melaksanakan Satyam Siwam Sundaram dengan kebenaran, dengan kesucian, dengan keindahan. Berangkat dari rumah sudah menyiapkan dengan Satyam Siwam Sundaram. Tapi kadang di Sarati Banten, Widya juga begitu, mulai menyiapkan dengan penuh Satyam Siwam Sundaram. Tapi ya zamannya tidak dengan Satyam Siwam Sundaram. Kadang kebenaran, kesucian, tapi keindahannya yang sering kita di lapangan selalu perhatikan, yang bagaimana kadang tidak dengan kondisi mampu, misalnya sudah nyiapkan, bagaimananya asik di luar, ada asik ngobrol, ada kegiatan-kegiatan lain yang tidak duduk di samping sang Manggala dan sang Sarati yang sudah menyiapkan. Jadi kadang setelah melaksanakan yatnya, rasa kusuk saling serasani kan. Nah, itu kesucian dan kebenarannya dengan tidak sundaram akhirnya tidak sempurna. Jadi ketika tiga sang Trimangalayatnya harus Satyam Siwam Sundaram, itulah kesempurnaan. Itu harapan kita, memang susah, tapi kita terus akan upayakan seperti itu. Sadguna ini membiasakan vibrasi Dharma pada kelompok masyarakat sekitarnya, sehingga terwujudlah masyarakat yang bercirikan Satyam yang taat beragama, kejujuran, siwam dengan kasih sayang dan saudara. Nah, inilah dengan sadguna tadi, maka ciri-ciri masyarakat yang Satyam Siwam Sundaram akan terasa aura beliau di dalam lingkungan. Tujuan utama pelaksanaan jatnya, adalah tercapainya Atman Asputi. Atman Asputi dapat terwujud apabila berdasarkan tadi sudah sampaikan sampikayatnya, kemudian bersinergi, berkolaborasi dengan baik Trimangalayatnya, sudah sampaikan
Jadi tujuan dari yatnya itu Atmanasuci bisa terwujud dengan satrikayatnya, ada 6 tadi, dan dengan berkolaborasi dengan Trimangala yatnya dengan baik. Jadi sudah dari awal sebelum melaksanakan yatnya sudah berkoordinasi dulu sang Manggala dengan artinya, oh ini kibantu Nabi posisinya di mana, apa yang harus ini sudah berjalan komunikasi. Sang Yajemani juga menyampaikan yatnya ini tujuannya apa. Jadi begitu sudah sang Manggala hidup, sudah tidak ada lagi diskusi-diskusi, ada lagi diskusi. Oh ini kurang, ini kurang, sudah tidak ada. Jadi saudara, jadi sudah kelihatan. Itulah yang akan tercapai Atmanasuci. Kemudian paham landasan susila etika, ya, landasan susila etikanya itu menjadi yang utama. Kemudian dari tujuan utama pelaksanaannya, yang kedua, yang terwujudnya lingkungan masyarakat yang ideal menurut dharma agama, sebagaimana yang dimaksud pada inti ajaran Veda, di mana moksata menjaga kita terwujud nyata, yaitu kehidupan yang damai, aman, sejahtera dengan prinsip-prinsip trihita karana yang dapat menyebabkan kebaikan dan terlaksananya bakti pada yang widi, warayangan, kasih sayang kepada sesama umat manusia, pawongan, dan pemeliharaan kelestarian alam semesta, yaitu pelemahan. Ini tujuan utama, yaitu keseimbangan kepada parayangan, pawongan, dan pelemahan. Nah, untuk itu dasar daripada pelaksanaan yatnya yang simpul-simpulkan dari ambil intinya dari buku-buku sejak kita praktek-praktek pelaksanaan yatnya di lapangan, untuk kita bisa meningkatkan kualitas kita sebagai khususnya para pemangku Pinatuja, maka kita sangat-sangat diharapkan dengan ketulusan, keikhlasan, dengan kesadaran bisa bergabung dalam satu kehidupan atau paguyuban organisasi yang kita sama-sama menjalankan profesi kita sebagai pelayan umat-umat. Itu harapan. Di dalam paguyuban organisasi inilah kita bisa belajar. Nah, dari situ kita sepakat memiliki buku panduan. Ada 9 buku panduan kita yang kita wajib, yaitu pertama buku Parikramaning Mandu 1. Ini Parikramaning 1. Nah, ini yang harus nanti kita dasar ini. Dasar ini ibaratnya pohon besar, inilah pohon batangnya, akar batang ini. Nah, ibarat pohon. Jadi begitu ini kita nanti menguasai ini, ya, baru ke buku 2. Ini buku 2. Nah, kalau ini dulu yang merangkum penyusunnya almarhum Bapak Tersudira, ya, dengan PHDI juga di PHDI. Kemudian disusun buku kedua. Ini dari nanti penentuan tanda tangan beliau, persetujuan dari Mas. Dan ini yang buku 2, Parikramaning Pemangku Pinatuja Ngeroke Pala Seraya, ngantep upacara yatnya dalam tingkat kewenangan pemangku Pinatuja. Nah, ini diterbitkan dalam pelatihan lanjutan. Ini yang menyusun adalah ide Pandita Buddha Nirmala. Nah, ada Pandita Buddha Nirmala Singosari ini nana ide gitu. Nah, jadi di sini adalah cabang-cabang dari buku itu. Antara itu buku akar dan batangnya, ini cabangnya. Jadi kalau mau cabang artinya pancayatnya di sini.
di buku ini. Mau manusia ayatnya nanti tinggal buka. Nah ini memang agak ribet gede karena semua ayatnya di sini. Sehingga kalau kita mau pakai acuan umpama ini kita mau memudru agak susah karena tulisannya sudah kalau sudah dilaksanakan di belakang, lihat belakang itu ya. Nah ini tuntunannya ini harus kita bikin sendiri per masing-masing. Tapi ini intinya panduannya ini. Kedua lagi ide Panitia Putra dari Malas sekarang sebelum pulang ke Bali, dan memang di Bali sejak ide Panitia Isi Lebar, beliau sudah kemarin ada informasi beliau sudah biksuka ya, di Bali, biksuka terus kemudian buku-buku lainnya yang menjadi pengetahuan kita tambahan, artinya ya perlu kita harus fitrayatnya, bukan yang nggak bawa fitrayatnya kita yang kaya di Rajapati, di Lembaga Disno yang ke Mangku, yang lain juga sudah memiliki juga itu fitrayatnya kewenangan Mangku. Kemudian yang keempat adalah penelitian riwayatnya. Kemudian buku yang menjadi panduan pemangku Sanggul Putih, ya Sanggul Putih. Nah di Sanggul Putih ini apa? Siapa Sanggul Putih? Ya, ini segede ini ada yang catatan tentang Sanggul Putih. Sanggul Putih biar kalau kita nggak sama kan, begitu kita duduk tunas penugasan paksu, ya. Kalau kita sayang Sanggul Putih, terus kemudian Ariangon kan gitu. Nah, niki ada catatan gede yang dapat pada saat pemanfaatan kompetensi di PSN pusat. Jadi gini, cikal bakal pinandide yang bacakan ini. Seorang atapir pertapa dari Jawa membangun pertapaan di Gunung Andekase. Di sana tapa beliau tidak berhasil, lalu pindah ke Gunung Lempuyan. Setelah 7 bulan beliau berhasil mendapatkan anugerah Dewata dan menjadi anutan Rakyat Bali. Selanjutnya beliau pindah dari Gunung Lempuyan ke Besake. Di sana beliau membangun pura. Beliau menjadi pemangku di Besake, selanjutnya bergelar Sanggul Putih. Ada cikal bakal pinandide. Ini sumbernya dari sumber Pusana Bali, Walisada Dharma dengan konsolidasinya di halaman Sinta dari Sudata. Kita tentang cikal bakal. Nah, siapakah Sanggul Putih? Ternyata Sanggul Putih, Sanggul Putih nama aslinya beliau adalah Resi Kusuma Dewa. Pertapaannya di Gunung Arjuno, jadi di Kota Batu Malang. Di Gunung Arjuno ya sampai sekarang masih ada peti sentananya, yaitu keturunan beliau, peti sentannya beliau yang sama lebar di Dersi Ramadi, dan sekarang digantikan oleh putra beliau, Romo Mantu. Itu melanjutkan. Nah ini sedikit tentang Sanggul Putih. Lanjut tentang buku yang berikutnya, itu buku Kusuma Dewa. Buku Kusuma Dewa menjadikan agama pemangku dan kegamelan pemangku. Kemudian buku yang ketujuh Pendewasan 8 Aksara Suci, ke-9 itu Meluke Para Seraya PSN dan itu Sanggera Nusantara. Nah ini buku ini yang jadi acuan pokok kita. Nah kalau ada buku-buku lain apakah boleh? Boleh. Nah,
menjadikan tambahan referensi ketika nanti ada pemujaan di guru-guru lain, pemujaan yang tinggi di buku-buku ini kita ada ya kita ambil referensi buku lain. Nah, kita harus tidak terpaku pada ini. Ini adalah puntennya, punten karena buku-buku pokok ini banyak sekali di Bali apalagi, waduh, dan tidak terhitung jumlahnya, makanya bingung itu beda-beda. Nah, di sana, nah ini kalau di kita menggunakan pakem ini. Nah, nanti besok pada saat kita pelatihan bahasa kering nanti kita akan bawakan satu persatu buku biar dipahami, diketahui. Nanti kalau bisa memperbanyak, kalau ingin memiliki ya kita perbanyak untuk sebagai pegangan kita sehari-hari. Nah, inilah buku pegangan yang utama, yaitu pegangan satu. Jadi itu yang kita harapkan dari Jero Mangku, calon Mangku yang nanti akan menjadi Mangku bisa bergabung pada kami. Tentunya nanti lewat Jero Mangku yang sudah meningsir yang ada di pura-pura masing-masing ayah pasti akan bisa menyampaikan, berkoordinasi untuk melaporkan ke paguyuban. Oke. Nah, kemudian peran utama dari pemangku, peran lain dari pemangku. Peran utama lainnya yaitu seorang pinanide, seorang pemangku sebagai pinanide dalam keutamaannya tidak kalah pentingnya. Tidak kalah pentingnya. Jadi fungsi dari pinanide yaitu fungsi spiritual. Fungsi perannya adalah seorang spiritualis yang mampu mengantarkan maksud dan tujuan utama dalam berupacara. Sebagai seorang rohaniawan, dan beliau melaksanakan fungsi manifestasi. Kemudian fungsi perannya juga sebagai fungsi ritual. Ritual itu memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat Hindu, menjadi sangat vital kalau penyelenggaraan upacara. Jelas tadi kan sebagai terima kalau niatnya sebagai ritual. Kemudian fungsi dari pinanide sebagai sosial religius, bertitik tolak dari konsep yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa seorang pinanide adalah penjaga dharma sekaligus pelaksana dharma pada front terdepan. Jika dharma diterapkan, dharma pula yang akan melindunginya. Dharma Rakati, Dharma Raksata. Itulah dalam antara Weda satu. Jadi ini fungsi Mangku sebagai sosial religius untuk mengawal dharma dalam kehidupan sosial religius kita. Peran yang utama karena kemarin Prof. Noman Subrante beberapa kali mengingatkan kita, Mangku lah perannya di dalam keumatan kita, bagaimana meluruskan, bagaimana memberikan panutan. Ini menjadi perhatian kita, fungsi peran kita di masyarakat supaya lebih berhati-hati dalam menjalankan segala kegiatan etika, apalagi dalam kehidupan, dalam konsep keagamaan kita. Kita sebagai pemangku paling tidak dasar-dasar dari pengetahuan agama itu kita harus mantapkan, kita harus kuasai dasar-dasar. Nah, kalau yang dasar-dasar yang harus kita kuasai apa? Satu, dharma. Kedua, tiga kerangka agama. Kemudian yang tadi adalah 3S, yaitu Satyam Siwam Sudaram, dan selalu menjaga keseimbangan. Kalau ibaratnya dalam tubuh kita, dharma itu adalah atma kita. Atma, sanyang dharma itu adalah atma, sanyang atma. Nah,
tiga kerangka agama, yaitu adalah tubuh kita, badan kita, tiga kerangka agama, takwa, filsafat sastra, kemudian susila etika, dan sarana itu adalah rangka tubuh kita. Dan Satyam Siwa Nurul Saudara adalah pikiran, tenaga, dan rasa kita. Dan itu kita semua harus berjalan seimbang, gerakan harus seimbang hingga kita mencapai tujuan hidup moksatan tiada cara itu dapat. Harapan kita sebagai pemangku itu yang kita harus pegang teguh, jangan sampai kita lepas daripada ajaran-ajaran yang sudah ditunjukkan dalam sesana kita. Yang kira itu bekal yang bisa yang sampaikan, karena perlu kita diskusi, mungkin nanti ada tanya jawab, kita diskusi, dan yang lebih penting lagi pada saat nanti praktek bahasa kritika dan ada pertanyaan dalam praktek nanti tentang simbol-simbol sarana yang harus kita pahami. Karena kemarin itu matur nomor ya panjoro ring arang, ring lupa, ring pangwon, ring paketekan, ring susmannya. Nah itu Pak harus paham. Dari Banten apa nih? Tahu si Banten apa namanya? Tempatnya di mana? Susmannya apa? Maksudnya apa? Berapa paketekan keseimbangannya? Harus ada keseimbangan. Juga yang dulu harus dirangkum, nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Demikian yang cukup para Santi. Om Santi.